Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan juga kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan bagian firman. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Berikan hamba-Mu kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan hati yang terbuka, jauhkan segala macam gangguan, keributan apapun, juga konsentrasi yang baik, dan berikan terang cukupnya, supaya semua kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, tolong mereka untuk bisa percaya dengan benar, dan yang sudah percaya ditumbuhkan dan didewasakan. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan menghadapi godaan serang setan dalam doa apapun. Dan juga kami titipkan sekali lagi sinyal HP, Wi-Fi, streamingnya, penerimaannya, semuanya, listrik dan sebagainya di sini maupun di rumah, semua jemaat yang mengikuti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah sesi yang ke-10 dan yang terakhir dari seri Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Dan saya berikan tema bukti orang Kristen yang sejati. Mau bukti atau ciri mungkin terserah. Tapi saya membahas bukti atau ciri dari orang Kristen yang sejati ini hanya sebatas tema ini dan tidak keluar ke tempat lain ya. Karena ini sebuah eksposisi dan bukan tema sebetulnya. Kita akan membaca teks yang sama seperti yang kita baca pada minggu yang lalu. Jadi hanya ayat 4 sampai dengan 8. Lalu loncat ke ayat 19 sampai ke ayat 23. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, pada kali-kali yang lalu kita sudah membahas tanah golongan 1, 2, dan 3. Dan semua itu adalah non-Kristen atau Kristen KTP atau non-Kristen. Tapi sekarang kita masuk poin D, ini tanah yang golongan keempat, tanah yang baik atau subur. Kita batas sekali lagi ayat 8 dan ayat 23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, hal yang pertama,
yang akan saya bahas. Tadi dia sebarkan banyak benih ya. 3 golongan tanah sudah kita bahas. Sekarang sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Spurgeon berkata demikian, penaburan benih yang baik tidak pernah bisa merupakan kegagalan total. Benih yang lain jatuh ke dalam tanah yang baik. Saya tidak tahu berapa banyak dia nabur. Saya tidak tahu persentasenya. Pasti tidak bisa dihitung. Oh, 1/4 di sini, tidak. Tapi banyak. Tapi jalan gagal. Tanah berbatu kelihatannya berhasil, gagal. Tanah bersama duri sama dengan 2. Kelihatan berhasil, tidak ada buah. Tapi sebagian, mungkin sebagian kecil, jatuh di tanah yang baik. Jadi kalau kita memang memberitakan firman yang benar, memberitakan Injil yang benar, tidak mungkin bisa gagal total. Kita sering gagal bisa. Gagal maksudnya gagal mempertobatkan. Sebetulnya gagal mempertobatkan itu tidak berarti kegagalan ya. Kita berhasil memberitakan Injil, kalau bagi saya itu suatu keberhasilan. Karena dia terima atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Tapi orang sering menilai bertobat baru berhasil. Nah kalau kita menilai seperti itu, wah ini gagal, Injil gagal, Injil gagal, Injil gagal. Tapi juga tidak bisa tidak. Kita pasti pernah mendapatkan tanah yang baik. Sedikit atau banyak, jarang atau sering, tidak tahu. Tapi pasti ada yang jatuh di tanah yang baik, sehingga bertumbuh, dan bertumbuh secara baik, dan menghasilkan buah. William Barclay mengatakan bahwa perumpamaan ini ditujukan baik kepada pendengar firman maupun pada pemberita firman. Para murid Yesus yang melihat bahwa Yesus ditolak dan bahkan dimusuhi oleh banyak orang, dan lalu mendapatkan hasil sangat sedikit. Dikatakan ya, Yesus sendiri mendapatkan hasil sangat sedikit. Hanya 11 murid, karena yang satu pengkhianat, beberapa orang perempuan, beberapa orang laki, dalam masa 3,5 tahun. Nah, waktu para murid melihat hal seperti itu, bisa sekali mereka menjadi kecil hati atau kecewa. Mungkin mereka senang kalau kadang-kadang berbondong-bondong seperti melipat gandaan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang itu hanya lakinya tok, tambah perempuan, tambah anak, atau berapa banyak, kelihatan 10.000. Tapi saudara, hanya untuk waktu yang singkat 10.000 itu hilang semua, sisa 12, dan 12 itu mencapai satu pengkhianat. Jadi saudara melihat hasil yang kecil seperti itu, sangat bisa mereka menjadi kecil hati atau kecewa. Lalu saudara, apa yang dikatakan oleh perumpamaan ini kepada pemberita-pemberita firman yang kecewa karena hasil yang sangat sedikit? Pelajarannya jelas, yaitu bahwa panen itu merupakan sesuatu yang pasti. Asal yang diberitakan betul-betul firman, betul-betul iya, bukan azan sesat, lelucon dan sebagainya, pasti akan ada panen. Memang ada benih-benih yang jatuh tapi jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, sehingga atau tidak bertumbuh atau bertumbuh tapi lalu mati tanpa menghasilkan buah. Tetapi juga tidak bisa tidak, tetap ada yang jatuh di tanah yang baik, lalu bertumbuh dan berbuah. Tidak ada petani yang mengharapkan semua benih yang dia taburkan akan tumbuh dan berbuah. Tidak ada. Mereka pasti tahu sebagian saja yang bertumbuh dan berbuah. Ada yang gagal, tapi itu tidak menghentikan mereka dari pekerjaan menabur, dan dia tetap mengharapkan panen. Mereka menabur dengan keyakinan bahwa sekalipun sebagian benih ditaburkan dengan sia-sia, tapi panen pasti akan datang.
Jadi bagi setiap saudara yang adalah pemberita firman, kalau hasilnya sedikit atau kelihatan tidak ada, jangan percaya bahwa tidak ada hasil sama sekali. Itu mustahil. Panen pasti akan ada. Banyak sedikit lain urusan. William Barclay memberikan sebuah cerita dalam buku tafsirannya. Dan ada sini. Tentang seseorang yang bernama H.L.G. Di gereja di mana ia beribadah, ada seorang tua yang kesepian, ya, seorang diri, dinamakan Old Thomas atau Thomas yang tua. Mengapa dia kesepian atau seorang diri? Karena dia hidup lebih lama dari semua teman-temannya. Jadi teman-teman dia mati semua. Tidak ada pantarannya sudah. Teman sebaya tidak ada. Yang lain mati, dia sendirian. Dan hampir tidak ada orang yang mengenal dia. Pada waktu Thomas mati, G ini merasa bahwa tidak ada seorang pun yang pergi ke penguburannya. Lalu dia memutuskan untuk pergi, sehingga di sana bisa ada orang yang menyertai orang tua itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dan betul, di sana tidak ada seorang pun. Dan hari itu adalah suatu hari dengan angin keras dan hujan. Penguburan mencapai kuburan, dan tahu-tahu dia melihat di pintu gerbang kuburan itu ada seorang tentara yang menunggu. Dia jelas adalah seorang perwira, jadi pangkatnya. Tapi karena dia pakai jas hujan, maka pada jas hujannya tidak ada tanda pangkatnya dan tidak diketahui tanda pangkatnya. Tapi entah bagaimana dia tahu dia orang perwira. Tentara itu datang ke tempat di samping kuburan untuk upacara penguburan itu. Dan pada waktu penguburan selesai, dia maju ke depan. Dan di depan kubur yang masih terbuka, belum diuruk, ya, dia memberi hormat, ya, secara militer dengan tangannya. Lalu H.L.G. ini berjalan pulang bersama tentara itu. Dan pada waktu mereka berjalan, angin meniup jas hujan dari tentara itu sehingga tanda pangkatnya ini terbuka. Dan ternyata terlihat dia adalah seorang Brigjen. Brigjen itu berkata kepada G, mungkin kamu bertanya-tanya apa yang sedang aku lakukan di sini. Bertahun-tahun yang lalu, Thomas yang mati tadi adalah guru sekolah mingguku. Aku pada saat itu adalah seorang anak laki-laki yang liar dan merupakan suatu ujian yang menyakitkan bagi Thomas. Dia tidak pernah tahu apa yang telah dia lakukan bagiku. Tapi aku berhutang segala sesuatu kepada Thomas yang tua, karena dialah yang menjadikan aku seperti sekarang ini dan aku yang akan datang. Semua ini jasa dia. Karena itulah aku harus datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada dia. Dan William Barclay memberikan kata-kata penutup sebagai berikut. Thomas tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Tak ada pengkhotbah atau pengajar yang pernah tahu. Ada tugas kita untuk menaburkan benih dan meninggalkan sisanya kepada Allah. Ini mungkin secara khusus diterapkan kepada guru sekolah minggu, ya. Saya sendiri pernah jadi guru sekolah minggu sekitar 6 atau 7 tahun. Dan saya tahu bahwa jadi guru sekolah minggu itu seringkali merasa frustrasi. Padahal saya waktu jadi guru sekolah minggu saya ngajar kelas besar. Saya tidak terlatih dengan kelas kecil. Nanti mesti mencengkan anak apa segala macam, segala lucu lah. Saya ambil kelas besar, kelas 5, kelas 6. Masih lumayan. Yang ngajar kelas 3, 4, kelas 1, 2, waduh tambah setengah mati sudah. Ngajar anaknya mainan dan rasanya kayak tidak ada guna sama sekali. Saya ngajar kelas besar lumayan, tapi tetap rasanya tetap ada anak-anak yang nakal, yang ugal-ugalan dan wah segala macamnya tidak karu-karuan.
dan merasa kayak, apa tuh gunanya aku nginjili anak ini? Dan mungkin banyak guru sekolah minggu merasakan apa yang saya rasakan dulu. Tapi cerita tentang Thomas yang tua ini mungkin menjadi sesuatu yang bisa memberikan kita penghiburan dan kekuatan untuk terus bertekun di dalam pelayanan anak yang kelihatannya tidak ada gunanya. Kelihatannya kita menabur dengan sia-sia, tapi pokoknya sudah betul-betul menaburkan firman, menaburkan Injil yang benar. Panen itu pasti ada, tidak tahu banyak atau sedikit, tidak tahu kapan, tetapi panen itu pasti ada. Tugas kita hanya menaburkan benih, sisanya urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi saudara, apa saudara guru sekolah minggu atau penginjil pribadi yang setiap penjelasannya ditolak, diejek dan sebagainya, atau mengkhotbah yang hasilnya ada banyak? Pertama-tama hanya introspeksi saja. Yang saudara taburkan betul-betul firman, betul-betul Injil, ya atau tidak. Hanya itu saja yang penting. Kalau memang ya, percayalah panen itu akan datang. Banyak sedikit urusan Tuhan. Kapan? Urusan Tuhan. Tapi panen itu pasti ada. Tugas saudara bertekun ajarkan itu. Jangan karena lihat orang-orang tertentu, lihat taburkan benih yang tidak karu-karuan, wih hasilnya banyak. Memang saudara ya, kalau saudara nanam gandum setengah mati disiangi, tumbuhnya lama, hasilnya banyak. Coba nanam enceng gondok. Enceng gondok tidak usah ditanam, itu kali, sungai, kebek sendiri. Siapa yang pernah nanam? Jadi kalau benih yang baik memang butuh usaha keras, hasilnya bisa sedikit. Kalau benih yang tidak karu-karuan, itu bisa tumbuh sendiri sesukanya, hasilnya banyak. Tapi hasil apa itu? Saya baru kemarin dulu lihat satu YouTube. Saya tidak tonton, saya cuma lihat dari luarnya saja. Saya lupa persisnya judulnya. Pokoknya orang itu pernah dijadikan permaisuri oleh Lucifer. Tahu yang nonton berapa? Dan orang itu bukan orang terkenal. Saya lihat namanya, saya tidak pernah dengar nama itu. Kalau dia orang terkenal, enggak. Yang nonton 2,2 juta. Tapi benih apa itu? Biar punya saya cuma 200 atau 2000, punya dia 2 juta, saya tidak akan pindah mengajarkan ajaran model seperti itu. Dan orang-orang itu tidak tahu apa yang mereka senangi ya. Yang mereka senangi model seperti itu yang sama sekali tidak ada gunanya. Seandainya pun cerita dia benar, dijadikan permaisuri oleh Lucifer dan sebagainya, sebetulnya pasti salah ya. Lucifer itu saya tidak percaya itu nama komandan setan kok. Tapi anggap saja benar. Gunanya apa? Saya kok pengen tahu gunanya untuk kita itu dalam pertumbuhan rohani kita itu apa? No. Kelihatan banyak, apakah itu panen? Panen sampah. Tidak ada guna sama sekali. Jadi saudara, pokoknya saudara beritakan firman, beritakan Injil yang benar, bertekunlah. Panen itu pasti akan datang. Tugas kita hanya taburkan benih, sisanya urusan Tuhan. Mari kita melihat saudara, 1 Korintus 3 ayat 5 sampai ayat 7. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Jadi menanam itu dia memberitakan Injil ya. Apolos menyiram, Apolos mengajar firman. Pokoknya sama-sama dua-duanya penabur, cuma yang satu naburkan benih Injil, yang satu firman ya. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini Paulus ya. Paulus nanam, Apolos nyiram. Tapi yang numbuhkan bukan Paulus, bukan Apolos. Dua orang ini boleh adalah orang hebat, tapi mereka cuma bisa nanam, bisa nyiram.
Yang menumbuhkan Allah. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Hati-hati, ini bukan tujuannya untuk diekstrimkan. Oh, karena yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram. Maka ya kita tidak usah nyiram. Nah ini jadi ekstrim. Kalau tidak nanam, tidak nyiram, lalu yang tumbuh apa, saudara? Kita punya bagian kita. Itu tugas kita. Tuhan memang bisa pakai malaikat untuk sebarkan Injil, sebarkan firman. Bisa kalau dia mau. Dan pernah dia lakukan jelas. Bisa Yesusnya datang atau berikan penglihatan seperti dalam kasus Paulus, mempertobatkan dia. Tapi saudara, itu 1/1000 tidak ada. Sisanya Tuhan berkenan menggunakan kita manusia berdosa yang sudah percaya Kristus menjadi alatnya untuk menaburkan benih firman ataupun Injil. Kita harus melakukan tugas kita, tapi kita harus sadari yang menumbuhkan adalah Allah. Karena itu kalau saudara menginjil, memberitakan firman, hasilnya banyak dan betul-betul hasil. Orang-orang bertobat sungguh-sungguh. Jangan sombong. Allah yang menumbuhkan, bukan saudara. Sehebat apapun saudara menginjil, sehebat apapun saudara memberitakan firman, yang menumbuhkan Allah. Ini juga bukan berarti kita tidak boleh tidak menanam, tidak menyiram. Kita juga tidak boleh menanam atau menyiram asal-asalan. Tidak boleh. Kita harus melakukan sebaik mungkin. Kalau ada pengkhotbah yang mendengar khotbah ini, apakah saudara mempersiapkan khotbah saudara sebaik mungkin, semaksimal mungkin? Ya atau tidak? Atau siapkan asal-asalan, pokoknya khotbah selesai, aku dapat bayaran, selesai. Begitu? Kita melayani Allah ya. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kalau saya melayani orang kaya saja melakukan sebaik mungkin, Allah mestinya dilakukan dengan cara terbaik. Kalau dia rela mengorbankan anaknya untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa saudara saya, dan membuka jalan keselamatan ke surga, dan kita membalas dengan pelayanan model semacam demikian, saya ragukan saudara Kristen atau tidak. Kalau saudara memang orang Kristen sejati, dalam menanam, dalam menyiram, dalam menaburkan benih firman, lakukan semaksimal, sekuat tenaga, sebaik mungkin setiap kali saudara mau memberitakan firman. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, yang termasuk tanah golongan keempat ini jelas sangat minoritas. Kalau kita melihat bagian paralel dari teks yang kita bahas dalam Lukas pasal 8 itu diawali ya, sebelum perumpamaannya ya, diawali dengan Lukas 8 ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, lalu disambung dengan perumpamaan yang kita bahas ini ya. Jadi kelihatan orang banyak berbondong-bondong, banyak. Kedua, orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berarti saudara, mereka menempuh jarak jauh dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus dan sebagainya, mendengar dia ngajar. Nah sekarang saudara, beberapa poin ingin saya bahas dalam persoalan ini. Pertama, poin A, sekalipun kelihatannya ada banyak orang berbondong-bondong datang pada Yesus, tapi sesuai dengan perumpamaan ini, yang sungguh-sungguh cuma sedikit. Dari banyak orang yang berbondong-bondong itu, sebagian besar hanya diberikan perumpamaan tanpa arti. Yalah, mereka mendengar tapi tidak mengerti dan sebagainya. Lalu baru mereka itu diberi pengertian.
ini masih ada satu orang yang nggak tahu termasuk tanah berbatu atau tanah tepi jalan, tanah semak duri. Saya kira lebih cocok tanah bersemak duri karena gangguan kekayaan, godaan kekayaan yang mengacaukan dia. Jadi saudara, banyak yang ikut, yang sungguh-sungguh, cuma sedikit. Dalam Lukas pasal 9 ayat 10 dengan 17 ada cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan dari cerita ini kelihatannya yang mengikut Yesus itu ribuan. Dalam Injil Yohanes, cerita itu ada dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. 5.000 orang. Itu lakinya toh. Tambah perempuan dan sebagainya, mungkin 10.000, saya tidak tahu. Tapi kalau saudara baca Yohanes 6 itu sampai akhir, maka pada akhir dari Yohanes pasal 6 diceritakan karena ajaran Yesus yang keras, banyak murid mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus lagi. Yohanes 6 ayat 66. Dari ribuan tadi sisa 12 orang lagi. Jadi jelas saudara, bahwa pengikut sejati memang hanya sedikit. Kalau saudara adalah orang Kristen yang sejati, siaplah untuk jadi golongan minoritas. Tidak bisa kita jadi golongan mayoritas. Apakah saudara termasuk yang dikira itu? Siapkah? Maukah terus termasuk minoritas yang biasanya ditekan dan sebagainya karena yang mayoritas seenaknya? Jadi mayoritas di sini saya tidak bicara tentang golongan agama lain ya. Dalam Kristen yang sungguh-sungguh itu sedikit. Kalau saya tanya, perkiraan saya Kristen yang sungguh-sungguh dari semua yang dikategorikan Kristen, saya perkirakan maksimum 10%. Mau percaya saya atau tidak, saya tidak ada waktu untuk memberikan perincian dari mana saya dapat 10%. Tapi saya perkirakan maksimum yang sungguh-sungguh cuma 10%. Bisa kurang dari itu. Siapkah saudara untuk jadi yang sedikit, jadi yang minoritas, jadi yang tertekan bahkan di dalam gereja? Sekarang poin B, bahwa mereka mau datang dari tempat yang jauh, dari kota ke kota bergabung dan sebagainya, tidak membuktikan bahwa mereka betul-betul berniat mencari Yesus dan firman-Nya. Bisa saja mereka datang karena hanya ingin tahu, atau ikut-ikutan, teman pergi ikut ya, atau mencari kesembuhan karena Yesus bisa melakukan kesembuhan, atau berkat-berkat jasmani yang lain. Bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 26-27, tidak saya berikan di sini ayatnya. Ini Yohanes 6 setelah Yesus beri makan 5.000 orang itu. Kenapa kamu ikut? Bukan karena kamu lihat tanda, tapi karena kamu makan roti yang dia lakukan mujizat itu, dan kamu kenyang. Lalu ikut terus. Mereka ikut karena dapat makanan. Banyak orang Kristen seperti ini. Makanya kalau kepingin gereja saudara laris, setiap kebaktian kasih makan. Saya jamin laris sudah. Kasih makan yang enak, jangan asal makan. Makan yang enak. Kalau tidak laris, jangan sebut nama saya. Pasti laris. Orang yang rakus yang datang hanya karena makan itu banyak. Karena itu kalau kebaktian Natal, selalu yang datang lebih banyak. Ya kecuali kebaktian Natalnya online. Tapi kebaktian Natal yang normal berlipat-lipat saudara. 5-6 kali, bisa 10 kali lipat yang datang dibandingkan normal. Hanya karena ingin makan, bukan karena ingin dengar firman, ikut Yesus atau apapun. Makanya saya di gereja ini agak malas kalau Natal lalu
pesta dengan makan yang mewah. Dulu kami kalau makan lumayan enak. Lama-lama saya pikir, tuman orang-orang yang kurang ajar ini. Saya tidak mau kurangi, makannya sederhana saja. Tetap tahu. Memang gerangsang repot, saudara. Mungkin kalau dikasih rumput baru tidak mau datang. Saudara, bahwa Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur untuk mereka dan tidak menjelaskannya untuk mereka, jelas menunjukkan bahwa sebagian besar, sangat besar dari mereka bukanlah tanah yang baik. Sekarang mari kita lihat komentar dari Calvin, saudara. Jika mereka yang datang dari tempat yang jauh kepada Kristus seperti orang-orang yang lapar, dibandingkan dengan tanah yang tidak produktif dan gersang, kita tidak perlu heran jika pada zaman kita Injil tidak memberikan buah dalam banyak orang, yang sebagian diantaranya malas dan pasif atau lamban, sedangkan yang lain mendengar dengan sikap acuh tak acuh, dan yang lain hampir-hampir tidak mendengar. Banyak orang ke gereja memang tidak mendengar. Saya pernah khotbah di satu gereja lain, saudara, dan saya melihat orang-orangnya waktu puji-pujian, wah semangat nyanyi dan sebagainya. Begitu khotbah mulai, baru mulai, satu orang di depan tuh mainnya dengan jarinya begini, saudara. Saya tidak ngerti apa maunya dia. Ada khotbah dia mainnya dengan jarinya seperti ini. Orang itu mestinya bukan masuk gereja, masuk RSJ mestinya. Buat apa ke gereja? Saya tidak ngerti. Tapi jangan heran, dalam gereja banyak orang gila seperti itu yang kesasar masuk gereja. Sikap acuh tak acuh pada waktu mendengar firman, hampir tidak mendengar, ngomong-ngomong dan sebagainya. Makanya saya tidak mau sabar menghadapi orang-orang model seperti itu. Orang suruh sabar, enggak, jangan suruh saya sabar, saya tidak bakal sabar. Kalau ada yang seperti itu di gerejaku, tak labrak, tak bentak, tak balik, silahkan. Lebih baik ngingoni kambing buat apa? Saya lebih baik sedikit domba dari orang banyak kambing, dan bahkan bisa jadi serigala. Kan itu ada tempat-tempat ya, murid-murid saya di sekolah teologi itu buka gereja di lain-lain tempat dan sebagainya, luar pulau dan sebagainya. Mereka kalau undang saya, mereka sudah peringatkan jemaatnya, jangan main-main kalau Pak Bulia khotbah. Jangan ngantuk, ngelamun, ngomong-ngomong, atau jalan-jalan dan segala macam hal yang tidak karu-karuan. Dia tukang ngamuk. Diberikan peringatan seperti itu. Saya pernah katakan bahwa pendeta yang khotbah lalu ada orang ribut dan sebagainya, dia diam saja, menurut saya itu bukan pengkhotbah yang sabar. Itu pengkhotbah tolong delahom yang tidak peduli apakah firmannya didengar atau tidak didengar, dan apakah firman Tuhan dihormati atau tidak, dan apakah Tuhan dihormati atau tidak. Menurut saya itu bukan sabar, itu bodoh. Seringkali orang marah dianggap salah. Saya tidak peduli, saya tahu apa yang saya lakukan. Dalam kasus seperti itu harus marah. Dia tidak marah, belajar untuk marah mulai sekarang. Kalau saudara memang ingin firman Tuhan dihormati dan Tuhan dihormati, marahlah pada waktu orang jelas-jelas tidak menghormati firman ataupun Tuhan. Sekarang poin yang ketiga, jenis tanah dan bukan penabur atau cara menaburnya yang menentukan apakah benih itu tumbuh dan berbuah atau tidak. Ini memang benar, tapi lagi jangan diekstrimkan ya. Jenis tanah menentukan, bukan penaburnya atau cara menaburnya, mau pelan-pelan atau disambitkan begitu. Itu enggak pegang peranan, tapi tetap
menaburnya harus sebaik mungkin. Tadi saya katakan. Tapi tetap memang jenis tanah yang menentukan. Dan tanah ini Tuhan yang kerjai. Jadi akhirnya pergi ke Tuhan lagi. The Biblical Illustration mengatakan demikian. Penaburan yang tidak cakap atau ahli berbuah. Jadi penaburannya ini tidak bagus caranya, tapi itu berbuah. Jika benih itu baik dan tanah disiapkan dengan baik, suatu jenis penaburan yang sangat jelek dan buruk sekali akan mencukupi. Benih yang dilemparkan dengan cara apapun ke dalam tanah yang empuk akan bertumbuh. Sedangkan jika benih itu jatuh di tepi jalan, benih itu tidak akan mengeluarkan buah. Betapapun dengan penuh keahlian itu telah disebarkan. Ditanamnya hati-hati gitu ya, ada jarak tertentu semua dan sebagainya, tapi tanah tepi jalan gak tumbuh tetap. Benih yang jatuh dari tangan seorang bayi, pada waktu benih itu jatuh di tempat yang benar, bertumbuh juga dan matang sama penuhnya seperti benih yang telah disebarkan oleh suatu tangan yang kuat dan penuh keahlian. Jadi bayi Kristen, soal baru Kristen, baru bertobat, masih belum terlalu ngerti apa-apa, tapi ngerti salib Kristus dan telah beritakannya mungkin celemotan, dibantah, tidak bisa jawab, tapi bisa tumbuh. Dibandingkan seorang pendeta sekolah teologi yang punya gelar doktor dan ahli nginjil dan sebagainya, hasilnya belum tentu berhasil. Tapi bayi Kristen itu bisa berhasil karena tanahnya yang pegang peranan. Saya lanjutkan dengan cara yang sama dalam hal rohani. Keahlian dari sang penabur sekalipun penting dalam tempatnya sendiri, ada pentingnya sendiri. Jadi berarti ini tidak berarti ini boleh diabaikan ya. Kalau nabur sak maunya, tidak. Keahlian dari sang penabur sekalipun penting dalam tempatnya sendiri, ditinjau dari hasil akhirnya adalah suatu hal yang lebih rendah. Tanahnya yang paling dominan dalam menentukan berhasil atau tidak. Hal-hal yang utama atau pokok adalah benihnya dan tanahnya. Dalam faktanya, dalam sepanjang sejarah gereja, sementara Tuhan telah menghargai dengan berlimpah-limpah perintah atau penetapannya sendiri tentang suatu pelayanan yang tetap, Ia tidak pernah berhenti untuk menunjukkan dengan memberikan sukses yang gemilang kepada alat-alat yang lemah, supaya hasil dari pekerjaannya tidak harus sebanding dengan jumlah talenta yang digunakan. Saudara, kenapa Yesus pada umumnya dari murid-murid itu ya, rasul-rasul, pada umumnya diambil orang-orang terpelajar, tidak terpelajar, rendah, pendidikan rendah, tukang pancing ikan. Memang nanti ada Rasul Paulus yang adalah orang terpelajar. Jadi bukannya dia tidak mau orang terpelajar, tapi yang pada umumnya dari 12 murid ini semua orang yang rendah, tidak ada yang terkenal, pintar atau apapun, tidak ada. Tapi dengan orang-orang seperti itu Yesus menggoncangkan dunia dan mendirikan gereja di seluruh dunia. Kalau kita mau membandingkan orang-orang atau nabi-nabi dalam Alkitab, bandingkan Yunus dengan Yesaya. Yunus ini nabi bebel, kurang ajar ya. Kita semua tahu. Yesaya luar biasa taat, akhirnya mati syahid. Tapi Yunus, dia berkhotbah, seluruh Niniwe bertobat. Yesaya, atau tidak ada hasil. Kalau ada hasil, luar biasa sedikit, tapi dia mati. Atau kita bisa bandingkan Petrus dengan Yesus. Ya Petrus hebat lah, tapi bandingkan Yesus kan dia tidak ada apa-apanya. Yesus kapan berkhotbah lalu mempertobatkan 3.000 orang? Paulus juga tidak pernah. Yesus tidak pernah. Sepanjang hidupnya 3,5 tahun, hanya beberapa puluh orang. Petrus, hari Pentakosta, 1 hari, 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Dan karena itu cerita dalam Alkitab, itu pasti pertobatan sejati. Saya tidak pernah tahu
rasul-rasul yang lain ataupun Yesus atau Paulus atau siapapun melakukan hal semacam demikian. Petrus lemah, bodoh, tidak terpelajar, tapi bisa seperti itu. Kita baca sekali lagi 1 Korintus 3 ayat 5 ayat sampai dengan ayat 9. Sekarang lebih panjang. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi saudara, pelayan-pelayan ini, dia yang nanam, dia yang nyiram atau apapun, kalau dia bekerja mati-matian, Tuhan menilai itu, bukan hasilnya. Karena hasilnya tergantung tanahnya, tergantung Tuhan pada akhirnya. Tapi Tuhan melihat orang ini nanam bagaimana, orang ini nyiram bagaimana. Dia bekerja maksimal, dia bekerja sesuai dengan Tuhan, ya atau tidak. Itu yang dinilai. Dan ada upah sesuai dengan pekerjaannya itu. Jadi tidak berarti yang mempertobatkan banyak orang itu upahnya lebih besar, belum tentu. Karena pertobatan tergantung Tuhan. Jadi ingat ya, sekalipun hal-hal yang terutama adalah benih dan tanah. Dan ingat, tanah bisa menjadi tanah yang baik pasti karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi penabur itu tetap harus berusaha untuk menabur dengan sebaik-baiknya. Banyak orang tidak mau mendengar Injil atau firman yang saya beritakan, dan alasannya macam-macam. Khotbahnya terlalu keras, kata-katanya terlalu kasar, khotbahnya terlalu sukar. Kemarin Chandra baru masukkan khotbah YouTube tentang persembahan persepuluhan. Baru saya masukkan grup-grup. Hanya dalam waktu tidak tahu berapa jam, satu orang ngomong, aduh khotbahnya terlalu sukar. Saya tidak tahu orang itu orang pendidikan atau tidak, saya tidak ngerti. Tapi kalau dia orang normal sebetulnya mestinya bisa ngerti. Memang sukar dia. Lalu saya juga dikritik terlalu panjang, 2 jam khotbah, pernah lebih. Lalu hidupnya tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara, orang-orang ini sebetulnya menurut saya cuma cari-cari alasan. Alasan sebenarnya mereka bukan tanah yang baik atau subur. Firman yang saya beritakan, saya yakin betul-betul firman. Injil yang saya beritakan, saya yakin betul-betul Injil. Dan saya mati-matian selalu dalam setiap persiapan penginjilan, pemberitaan firman, mati-matian dalam persiapan. Dan saya berusaha sebaik mungkin persiapannya maupun penyampaiannya. Berikan seperti LCD dan sebagainya, berikan makalah dan macam-macam hal yang lain. Tapi cari alasan dengan segala macam cara. Dan saudara, kecuali mereka diubahkan oleh Roh Kudus, Yesus sendiri pun akan menabur tanpa buah dalam diri mereka. Ingat saudara ya, sesempurna apa seseorang itu menaburkan benih, Yesus yang paling sempurna. Tetap ada yang model kayak Yudas Iskariot. Tidak semua tanah yang baik. Dia milih rasulnya padahal. Ya memang dimilih, ini harus jadi pengkhianat memang. Tidak bisa enggak. Karena itu rencana Tuhan. Jadi saudara, jangan beralasan dengan segala macam omongan yang tidak karu-karuan. Kalau dongengan sudah seneng, kalau suka sedikit tidak seneng, kalau pendek sudah mau, panjang sedikit tidak mau, dan segala macam hal. Intinya sebetulnya saudara bukan orang yang cinta firman atau rindu firman. Dalam hal seperti itu, siapapun nginjil saudara tidak akan ada gunanya.
Kalau saya masuk nomor 4, orang bisa menjadi tanah yang baik karena pekerjaan Roh Kudus saja. The Biblical Statement mengatakan demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur, di mana kesalahan dari kegagalan, satu, itu tidak terletak dalam diri Allah sang penabur. Allah tidak mempredestinasikan orang-orang untuk gagal. Jelas sekali penafsir ini, penafsir Armenian. Ia tidak menghendaki kematian dari seorang berdosa. Kedua, penyebab dari kegagalan bukan dalam ketidakmampuan apapun dari kebenaran. Pemikir-pemikir kuno menyediakan penjelasan untuk itu dengan atau oleh kebejatan dari bahan. Sekali kehendak bebas diakui dalam diri manusia, maka asal-usul dari kejahatan tidak terletak dalam diri Allah. Ketiga, kesalahannya bisa semata-mata terletak dalam tanah dari hati. Jadi ini tafsiran Armenian ya. Allah tidak mempredestinasikan orang-orang untuk gagal. Semua yang terjadi itu pasti terjadi karena dipredestinasikan oleh Tuhan. Itu pandangan default. Kalau gagal, betul-betul sudah terjadi, ya memang dipredestinasikan untuk gagal. Dan dia berkata, sekali kehendak bebas diakui dalam diri manusia, maka asal-usul dari kejahatan tidak terletak dalam diri Allah. Saya tidak percaya kehendak bebas. Dari kata itu ada dalam Alkitab atau enggak? Saya kepingin tahu ada enggak. Saya percaya Allah yang berdaulat menetapkan segala sesuatu tanpa kecuali. Argumentasi saya tentang hal itu sampai sekarang tidak pernah ada orang yang bisa jawab kok. Itu argumentasi, bukan argumentasi dari saya. Saya ambil dari orang-orang dari Clifford. Pada saat teringga, Allah Maha tahu. Dia tahu apapun tanpa kecuali yang akan terjadi. Dia tahu. Dan apa yang dia tahu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, berarti segala sesuatu sudah tertentu. Kalau tertentu, saya tanya, kok bisa tertentu? Masih di Ustaz Teringga, tidak ada apapun atau siapapun selain Allah. Kok bisa tertentu? Mesti ada yang menentukan. Lalu siapa yang menentukan? Satu, hanya ada Allah. Dan lain, satu-satunya jawaban yang logis, Allah menentukan. Dan karena itu dia tahu. Dia tahu rencananya sendiri. Saya tidak percaya ada apapun terjadi di luar ketentuan Allah. Tidak bisa. Berarti Allah tidak berdaulat. Jadi omongan free will ini, manusia dalam satu titik ini bisa melakukan ini atau ini atau ini, atau omong kosong. Pada masa teringga Allah tahu di detik ini saya melakukan begini, tangan saya. Bisakah saya tak lalu melakukan begini? Kalau bisa, Allah salah tahu. Kalau Allah tahu saya mesti tek. Ini pasti terjadi, persis di detik yang sama, tingginya mesti persis sama seperti yang dia tahu. Tidak akan salah sedikit pun. Karena kalau saya bisa melakukan hal yang lain, pengetahuan Allah jadi salah. Saya mau terapkan pada tindakan apapun, dosa, pemerkosaan, pedofilia, apa saja. Allah tahu atau tidak bahwa kementerian teringga tidak bisa lari. Free will itu omong kosong. Free agent saya setuju. Kalau Allah tentukan saya lakukan begini, saya akan lakukan, tapi saya lakukan dengan kemauan saya tidak dipaksa. Bukannya tangan saya mau begini, saya lakukan dipaksa. Ayo, gerakan. Tidak ada pemaksaan. Pemaksaan luar itu tidak ada. Entah bagaimana Allah yang maha kuasa itu bisa. Dia menetapkan, dan pada saat yang sama saya tetap melakukan dengan kehendak saya sendiri. Saya tidak setuju free will itu bisa milih A atau B atau C. Saya tetap melakukan ini, tapi dengan kemauan saya. Saya free agent. Itu doktrin Calvinis.
Jadi ini omong kosong segala macam karena bebas. Ini tafsiran Calvin Arminian, dan saya berikan untuk menunjukkan kesalahannya. Karena perumpamaan ini tujuannya sama sekali bukan mengajarkan kehendak bebas ataupun predestinasi. Hati-hati dalam menafsirkan perumpamaan. Tujuannya harus sesuai dengan tujuan perumpamaan. Apapun yang di luar tujuan perumpamaan harus diabaikan. Sekarang bandingkan dengan tafsiran-tafsiran dan ayat-ayat di bawah ini. Paul Commentary berkata demikian: hati yang jujur dan baik adalah baik. Allah telah membuatnya demikian. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3:10. Jadi kalau Allah tidak membuatnya baik, dalam aslinya tidak ada yang benar. Kok bisa jadi baik? Allah yang membuat. Lalu kenapa ada yang dibuat jadi baik? Kenapa yang tidak? Predestinasi kalau memang mau diarahkan ke sana. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku di Paulus ya, adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saya tidak usah bacakan sisanya, karena saya nyatakan kali ini. Paulus bisa jadi Kristen, padahal tadinya memusuhi, membunuh orang Kristen, menyiksa orang Kristen dan sebagainya. Bisa jadi Kristen, bahkan bisa jadi rasul, dan jadi rasul yang paling top dibandingkan semua rasul yang lain. Bekerja lebih hebat, dipakai Tuhan lebih hebat. Itu semua kata dia karena kasih karunia Allah. Kalau lihat Paulus waktu dia belum bertobat, siapa yang tidak mikir bahwa dia bukan tepi jalan? Semua orang akan mikir dia tanah tepi jalan kalau lihat dia sebelum bertobat. Tapi Tuhan berikan kasih karunia-Nya. Tuhan ubahkan dia, jadikan dia tanah yang subur. Kalaupun yang waktu itu nginjilin tidak pakai mujizat, tetap bisa. Tapi Tuhan entah kenapa dia mau penginjilan untuk melalui mujizat. Paulusnya bertobat, jadi rasul, melayani luar biasa. Semua jasa kasih karunia Allah. Tadinya tepi jalan dia, bisa jadi tanah yang baik. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, kalau bukan karena pekerjaan Allah, tidak bisa. Sekarang tafsiran dari Lenski ya. Lenski ini seorang Arminian, tapi heran saya, di sini dia mengatakan kata-kata yang seharusnya diucapkan oleh seorang Calvinis. Tak seorang pun bisa mengubah dirinya sendiri. Loh, Arminian ini percaya free will biasanya. Kok dia bilang tidak seorang pun bisa mengubah dia sendiri? Allah mempunyai cara-cara atau jalan-jalan untuk mengubah kita semua. Dalam kurung jalan yang diinjak-injak, tempat berbatu, tanah bersemak duri, kurung tutup, menjadi tanah yang baik untuk firman-Nya. Saya setuju kata-katanya, saya cuma heran kok Arminian ngomong seperti ini. Memang saudara tidak bisa. Kambing tidak bisa mengubah dirinya dari domba, lebih-lebih serigala. Tidak mungkin. Tanah yang buruk, apakah itu tepi jalan, berbatu, bersemak duri, tidak bisa mengubah dirinya dari tanah yang baik. Hanya Allah yang bisa mengubah semua itu. Jadi semua tergantung Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima. Kita melihat sikap atau ciri dari tanah yang baik. Ada dua hal ya yang membedakan tanah yang baik, golongan keempat ini, dengan ketiga golongan tanah yang sebelumnya. Dua itu, yang pertama, hanya ini tanah yang dikatakan mengerti. Yang pertama eksplisit tidak mengerti. Kedua dan ketiga tidak dikatakan mengerti atau tidak mengerti. Hanya ini yang dikatakan mengerti. Lenski lagi-lagi mengatakan demikian.
Matius mengatakan bahwa orang ini mengerti firman. Markus mengatakan bahwa ia menerimanya. Lukas mengatakan bahwa ia memegangnya dengan teguh. Ketiganya mempunyai hal yang sama dalam pikiran mereka. Tetapi kata Yunani sunion, artinya mengerti atau understand ya, dari Matius mengulang kata kerja ini dari ayat 13 sampai 15, di mana kata itu muncul 3 kali dengan suatu cara yang menyolok. Jadi mengerti ini kalau Matius paling menekankan karena ada ayat 10 sampai dengan ayat 17 itu ya. 3 kali muncul kata sunion, mengerti. Berbahagialah kamu kalau kamu mengerti dan pakainya. Ini ciri khas golongan keempat, mengerti. Memang saudara, untuk disebut jadi orang Kristen sejati harus mengerti, setidaknya mengerti Injil. Kalau saudara orang Kristen yang masih baru, Tritunggal, ya saudara mungkin tidak mengerti. Kristologi, juga saudara mungkin tidak mengerti. Bahkan predestinasi, limited atonement, dan pakainya, mungkin saudara tidak tahu itu apa. Tidak masalah. Tapi Injil, pelajaran dasar, manusia berdosa, harusnya masuk neraka, Kristus itu adalah Allah, menjadi manusia, Allah sungguh-sungguh, manusia sungguh-sungguh, mati, menggantikan kita, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Dan lalu sekarang kita mau selamat hanya karena iman. Bukan iman dan perbuatan. Bukan perbuatan tok, tapi iman tok. Yang tidak percaya itu bukan saudara seiman saya. Itu doktrin dasar. Tidak boleh berbeda. Saya tidak peduli gereja apapun. Kalau berbeda secara dasar dalam hal itu, saya anggap dia bukan Kristen. Dalam hal itu harus punya pengertian. Apakah saya mengerti hal itu dengan benar? Bila melakukan, ada orang-orang yang seperti tanah yang baik. Dalam penerimaan firman ada 4 tahap. Seperti tanah yang baik, pikiran mereka terbuka. Ya, terbuka untuk firman. Mereka pada setiap saat mau belajar. Mereka siap untuk mendengar. Mereka tidak pernah atau terlalu sombong atau terlalu sibuk untuk mendengar. Pikirkan, sudah punya alasan-alasan ini? Banyak dari kita akan sudah diselamatkan dari semua jenis kesedihan. Seandainya kita hanya berhenti untuk mendengar pada suara dari seorang teman yang bijaksana atau pada suara Allah. Orang-orang seperti itu mengerti. Mereka telah mempertimbangkan hal itu dan tahu apa arti hal ini bagi mereka dan siap untuk menerimanya. Mereka menerjemahkan apa yang mereka dengar ke dalam tindakan. Mereka menghasilkan buah yang baik dari benih yang baik. Pendengar-pendengar yang sungguh-sungguh adalah mereka yang mendengar, yang mengerti, dan yang mentaati. Yang ditekankan adalah mengerti. Memang untuk bisa mengerti harus ada keterbukaan, sikap mau menyediakan waktu untuk mendengar, bahkan mengorbankan hal-hal yang lain, dan bukannya cari-cari alasan untuk tidak mendengar. Orang Kristen sejati harus mengerti. Metode EE itu memberikan 2 pertanyaan diagnosa ya, untuk mendiagnosa orang ini Kristen atau tidak. Pertanyaan pertama, saya sederhanakan saja, pokoknya yakin selamat atau tidak, yakin masuk surga atau tidak. Kalau malam ini mati, yakin masuk surga, ya atau tidak? Kalau tidak yakin, dia Kristen KTP atau non Kristen. Kalau yakin, tanya pertanyaan kedua, kenapa kau yakin? Nah, pertanyaan kedua ini, jawaban dari orang itu menunjukkan dia ngerti atau enggak. Tanyakan pertanyaan 2 ini pada seadanya orang Kristen. Jadi Kristen, yakin masuk surga? Jawab yang jujur, yakin masuk surga? Kalau iya, pertanyaan kedua, kenapa yakin?
Wah, jawaban atas kenapa yakin ini nanti, wah, amburadul, saudara. Karena sudah rajin ke gereja, karena sudah dibaptis dan sebagainya, berarti dia yakin masuk surga karena perbuatan baik. Berarti pengertiannya amburadul. Dia bukan orang mengerti, dia bukan tanah yang baik. Kalau jawabannya benar, aku yakin surga karena aku percaya Kristus. Dia sudah tebus dosaku, bayar hutang dosaku, pikul hukuman semua. Maka ini memungkinkan dia termasuk tanah golongan 4. Mengapa masih memungkinkan? Mengapa saya tidak katakan pasti? Karena bisa imannya cuma iman intelek. Bisa. Dia tak pernah belajar, ngerti. Karena ingat ya, mengerti bukan satu-satunya ciri, tapi ini salah satu ciri. Dia memenuhi, memungkinkan. Tergantung nanti yang kedua nanti dia cocok atau tidak. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Jadi bukti atau ciri yang pertama tadi mengerti, itu hanya tanah golongan keempat yang mengerti. Secara sama, bukti yang kedua atau ciri kedua, hanya tanah golongan 4 yang menghasilkan buah. Saya kira itu jelas. Pertama, kedua, ketiga, tidak ada buah. Tumbuh, ada tanaman, ada daun, tidak ada buah. Yang ada buah hanya tanah golongan keempat. Tapi saudara, sekarang apa yang dimaksud dengan buah? Ini yang dipersoalkan. Buah menurut saya adalah buah roh, yaitu perbuatan baik atau pengudusan. So bisa baca dalam Galatia 5, 22 dan 23, kasih sukacita, damai dan sebagainya, sampai terakhir penguasaan diri. Semua itu dikombinasikan, jelas menunjukkan perbuatan baik atau pengudusan. Nah, ada orang yang menganggap bahwa buah itu adalah orang-orang yang bertobat karena penginjilan yang kita lakukan. Sekalipun memang orang-orang bertobat karena penginjilan kita itu juga disebut buah. Seperti misalnya dalam ayat ini ya, 1 Korintus 9 ayat 1b, Paulus berkata, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Jadi buah di sini menunjuk pada hasil penginjilan ya. Tapi saudara, dalam hasil penginjilan semua tergantung Tuhan. Maka saya tidak setuju kalau buah dalam perumpamaan ini diartikan hasil penginjilan. Saya jauh lebih condong mengartikan buah di sini hanya sebagai buah roh atau ketaatan atau pengudusan dalam hidup kita. Ingat, saya tidak katakan buah ini berarti orangnya harus baik. Saya tidak katakan begitu ya. Saya katakan harus ada kemajuan ketaatan atau kemajuan pengudusan dalam orang itu. Sedikit tapi harus ada. Kalau nol, tidak ada buah. Dia tidak termasuk golongan 4. Orangnya bisa masih buruk. Saya berikan perbandingannya. Seorang bajingan yang luar biasa buruk, jahatnya luar biasa. Dulu ada orang mandangi dia saja, keluarkan pistol tembak dua. Lalu dia diinjili, dia jadi Kristen. Setelah 1-2 tahun jadi Kristen, dipandangnya orang ngamuk, masih ngamuk, tapi setidaknya dia tidak keluarkan pistol lalu nembak. Lo masih buruk ini, cuma dipandangnya orang kok ngamuk, ada apa? Tapi dia sudah berubah. Marah, dia ada penguasaan diri, tidak dilampiaskan. Dibandingkan orang yang dididik dalam keluarga baik-baik, dididik untuk sabar, untuk sopan, untuk ini, untuk semua, dididik secara baik. Suatu kali injili dan sebagainya, masuk gereja. Tadi baiknya sekian, sekarang tetap saya katakan tetap sekian.
ini diadu sama kasus ini, baik sana. Tapi ini tidak ada kemajuan. Ini ada. Yang Kristen yang mana? Yang ini, bukan yang itu. Kamu berusaha membuat lebih baik dari sebelum Kristen. Itu buah. Biarpun dia kelihatan baik, kalau tidak ada kemajuan, dia tidak ada buah. Jadi saudara, buah ini mutlak harus ada. Kalau tidak ada sama sekali, itu bukan tanah golongan keempat. Mari kita melihat beberapa ayat, beberapa teks ya, yang menekankan pentingnya atau keharusan buah dalam hidup orang Kristen. Lukas 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Tuhan tidak senang tanaman yang tidak berbuah tebang. Mari kita lihat yang lain. Yakobus 2, 17, 20, 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Terus Yakobus pasal 2 itu dihebohkan oleh banyak orang, dan seringkali dipakai oleh orang-orang sesat untuk mengatakan perbuatan baik menyelamatkan atau iman dan perbuatan baik menyelamatkan. Dua-dua tafsiran sesat. Saya tidak ada waktu menjelaskan ini di sini, tapi saya katakan bahwa di sini bukannya orangnya diselamatkan oleh iman dan perbuatan, tetapi iman yang benar harus dibuktikan dengan perbuatan. Baru itu betul-betul iman, dan iman ini menyelamatkan. Tapi kalau perbuatannya tidak ada, berarti buahnya tidak ada, bukan iman, dan itu tidak menyelamatkan. Itu artinya buah itu bahkan ada dalam diri penjahat yang bertobat di atas kayu salib. Karena tadinya dia bersama penjahat satunya, kiri kanan dua-dua ya, mencela Yesus, mencela. Matius 27:44 dan Markus 15 ayat 32. Tapi belakangan pada saat penjahat satunya menghujat, lebih keras kata yang digunakan, Yesus, dia menegurnya dan lalu menyatakan iman kepada Yesus. Dan ini yang diceritakan dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 39-42. Orang seringkali anggap ini kontradiksi. Bukan kontradiksi. Yang Matius dan Markus itu terjadi lebih dulu, waktunya berbeda. Yang Lukas terjadi belakangan. Mungkin dia lihat Yesus ini kok lain daripada lain. Dimaki-maki, disalibkan. Biasanya orang caci maki, segala macam kata-kata kotor, menghujat orang-orang yang menyalibkan dan sebagainya. Yesus, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini orang apa? Mungkin itu membuat dia sadar Yesus ini bukan penjahat, itu yang pasti. Dan dia mungkin mendengar kata-kata orang-orang itu dulu, mungkin sudah pernah, sekarang disalib itu mendengar lagi, dan dia beriman. Karena waktu penjahat itu tetap yang satu itu tetap menghujat, bahkan lebih keras ya, dia mencela. Saya tunjuk kiri kanan, saya tidak tahu penjahat yang mana ya, saya tidak tahu kiri atau kanan, tapi saya harus menunjuk salah satu tempat. Dan dia lalu menyatakan iman. Yesus, ingatlah aku jika kau datang bagi raja. Kata-kata ini sederhana, tapi perhatikan, ini beriman luar biasa. Yesus itu sama sekaratnya dengan dia.
Kok dia bisa berkata, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja? Dari mana? Kan itu Yesus tahu orang ini beriman sungguh-sungguh. Dia berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat ini bertobat detik-detik terakhir menjelang dia mati. Saya tidak tahu ada cuma berapa menit, berapa jam, saya tidak tahu. Tapi sangat singkat antara saat dia percaya dan saat dia mati. Tapi toh buah pengudusan itu ada. Tadi barat mencela, sekarang yang sana menghujat, dia menegur temannya. Itu perubahan hidup, itu pengudusan, itu buah. Saya lanjutkan The Bible Exposition Commentary. Kecuali di sana ada buah dalam kehidupan itu, di sana tidak ada iman yang menyelamatkan dalam hati. Mutlak, saudara. Harus ada buah. Saya secara pertama ngerti, secara kedua buah atau bukti atau ciri gitu ya. Kalau memenuhi hanya yang pertama, buah tidak ada, tetap bukan tanah golongan keempat. Ini iman intelektual. Harus mutlak ada buah. Mengerti? Buah. Silahkan introspeksi hidup saudara masing-masing. Mengerti itu mengerti Injil, tidak harus semua yang lain. Buah pengudusan menjadi lebih baik. Sejak kita percaya Kristus, ada perubahan ke arah positif. Sedikit harus ada. Kalau tidak ada sama sekali, itu omong kosong. Sekarang itu Robertson, 3 golongan pertama tidak mempunyai buah, dan dengan demikian menunjukkan bahwa mereka adalah tanah yang tidak berbuah. Jiwa-jiwa dan kehidupan-kehidupan yang tidak selamat. Tidak ada buah, tidak selamat. Bukan buahnya menyelamatkan, tapi buahnya membuktikan orangnya beriman. Imannya menyelamatkan. Perubahan hidup kita, pengudusan kita, bukan itu menyelamatkan kita, tapi itu membuktikan iman kita sungguh-sungguh. Dan iman kita yang sungguh-sungguh itu yang menyelamatkan. John F. MacArthur Jr., kita tidak diselamatkan oleh pengeluaran buah atau oleh perbuatan baik lain manapun, karena kita tidak bisa mengeluarkan buah rohani atau melakukan perbuatan baik apapun sampai setelah kita diselamatkan. Jadi selamatnya dulu, baru berbuah. Percaya Yesus selamat, terima Roh Kudus, baru buah rohnya muncul. Mana bisa perbuatan baiknya menyelamatkan? Selamatnya dulu. Tetapi kita diselamatkan untuk mengeluarkan buah. Jadi kita memang mesti mengusahakan sekali untuk buah roh. Pengudusan itu sinergistik. Dua pihak sama-sama bekerja. Beda dengan kelahiran baru misalnya, monergistik. Hanya Roh Kudus kita pasti total, kita dilahirkan. Tapi pengudusan, Tuhan bekerja, kita juga berusaha dengan belajar firman, dengan berdoa, dengan melakukan hal apapun untuk makin menguduskan diri. Saya juga lanjutkan dari penulis yang sama. Bukan bahwa seorang percaya menghasilkan 160 atau 30 kali lipat dari jumlah buah yang dihasilkan orang yang tidak percaya. Karena seorang yang tidak percaya tidak bisa menghasilkan buah sama sekali. Seolah-olah ada buahnya bisa. Orang tidak percaya itu banyak yang munafik. Munafik kelihatannya kasih, kelihatannya sabar. Bahkan serigala-serigala, orang-orang sesat, nabi-nabi palsu, itu lebih pintar munafik daripada nabi asli. Kayak saya ini ngamuan, orang ramai ngamuk. Nabi palsu itu sabar sekali, lemah lembut sekali. Jangan pikir yang lemah lembut lebih baik. Kalau mereka melihat bait Allah kacau balau, mereka akan lemah lembut dan sabar. Yesus obrak-abrik bait Allahnya, dan itu terjadi 2 kali. Yang dalam Yohanes beda dengan yang dalam Matius. Karena yang satu pada awal pelayanan Yesus, yang satu pada akhir pelayanan Yesus. Dia obrak-abrik. Saya masih katakan orang marah itu salah, pasti salah.
bisa salah, tapi tidak harus salah. Kadang-kadang tidak marah itu yang salah. Kadang Adam Clark, ini Armenian, yang juga mengeluarkan buah. Keberbuahannya adalah suatu konsekuensi yang hampir pasti dari tindakannya meletakkan pesan ilahi dalam hatinya. Hendaklah diperhatikan bahwa mendengar, mengerti, dan mengeluarkan buah adalah 3 bukti besar dari orang percaya yang sejati atau asli. Ia yang tidak mendengar firman, ia tidak mendengar firman hikmat, tidak bisa mengerti apa yang menghasilkan damainya. Dan ia yang tidak mengerti tuntutan Injil supaya dia menjadi apa dan melakukan apa, tidak bisa mengeluarkan buah. Dan ia yang tidak berbuah, sangat berbuah atau berbuah banyak, tidak bisa adalah seorang murid Kristus. Lihat Yohanes 15 ayat 8. Dan ia yang bukan murid Kristus tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagian yang saya beri warna hijau, saya tidak setuju ya. Dalam bahasa Inggris, very fruitful, sangat berbuah atau berbuah banyak. Tidak ada keharusan ini. Perumpamannya bilang 30, 60, 100, bisa sedikit 30 masuk sedikit, 100 banyak. Jadi saudara, tidak bisa diharuskan berbuah banyak. Kalau berbuah banyak itu syarat. Penjahat di atas kayu salib itu buahnya cuma 1 ndil, menegur temannya yang salah. Mana bisa dia masuk? Orang yang golongan keempat, kalau kata-kata Adam Clark benar, buahnya 1, kecil akhirnya, mana gurtok, gak masuk akal. Kok buah aja, ya harus banyak, ya harus sangat banyak. Kalau makin banyak, pahalanya yang makin besar. Kalau selamatnya sama saudara, buah sedikit, buah banyak, selamatnya sama. Tapi pahala di surga beda kalau buahnya banyak. Itu yang membedakan. Jadi saya katakan kata-kata very fruitful ini sangat berbuah atau berbuah banyak, ekstrim. Saya tidak setuju ini. Tapi yang lain benar. Saya lanjutkan dengan Matthew Henry. Yang membedakan tanah yang baik atau subur dari sisanya adalah dalam satu kata, keberbuahan. Oleh ini orang-orang Kristen yang sejati atau sungguh-sungguh dibedakan dari orang-orang munafik, bahwa mereka mengeluarkan atau menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Ia tidak mengatakan bahwa tanah yang baik ini tidak mempunyai batu-batu di dalamnya, atau tidak mempunyai duri-duri. Mungkin ada, tapi di sana tidak ada yang berhasil untuk menghalangi keberbuahannya. Orang-orang kudus dalam dunia ini tidaklah bebas sepenuhnya dari sisa-sisa dosa, tapi dengan gembira dibebaskan dari pemerintahnya. Yang saya tidak setuju adalah pengalegorian yang dia lakukan, seakan-akan batu dan semak itu, duri-duri itu sisa-sisa dosa. Itu yang saya tidak setuju. Matthew Henry ini terkenal memang mengalegorikan segala sesuatu yang tidak seharusnya dialegorikan, menyimpulkan apa yang seharusnya tidak disimbolisir. Tapi saudara, kata-katanya ada bagusnya, saya makanya tetap pakai. Dan ayat referensi yang dia gunakan Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah banyak, Bapak dipermuliakan. Buah sedikit juga mempermuliakan, tapi sedikit. Makin banyak buah, makin mempermuliakan Bapak. Tapi dia berkata buah, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berarti buah itu bukti dari murid. Tidak ada buah berarti tidak termasuk murid. Murid abal-abal. Karena Calvin, tak ada yang dibandingkan oleh Kristus dengan suatu tanah yang baik dan subur, kecuali mereka dalam diri siapa firman Allah bukan hanya mengeluarkan akarnya dalam dan kokoh atau mendalam, tetapi mengalahkan setiap halangan yang menghalanginya untuk mengeluarkan buah. Sekarang Kristus tidak berbicara tentang kesempurnaan iman, tetapi hanya menunjuk pada mereka dalam siapa firman Allah menghasilkan buah.
sekalipun hasilnya bisa tidak besar. Ya, jadi beda dengan exemplar tadi, dikatakan harus very fruitful, dia tidak. Hasilnya bisa tidak besar, tetapi setiap orang yang tidak jatuh dari penyembahan yang tulus terhadap Allah dianggap sebagai suatu tanah yang baik dan subur. Harus ada hasil. Hasil tidak harus banyak, ya diusahakan lebih banyak, karena itu mempengaruhi kedudukan di surga. Memang kalau kita taat, jangan taat karena mengharapkan pahala, itu jadi pamrih. Kalau mau taat karena kasih pada Tuhan, karena ingin memuliakan Tuhan, bukan untuk hal apapun yang lain. Tapi kalau kita memang taat, buah lebih banyak, maka Tuhan memberikan buah. Tuhan memberikan pahala yang lebih besar. Sekarang William Hendriksen, pentingnya pengeluaran buah rohani sebagai tanda dari orang percaya yang sejati ditekankan bahkan dalam perjanjian lama. Saya tidak berikan ayat-ayatnya ya. Ada yang saya coret karena saya anggap tidak cocok belas. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Mazmur 92 ayat 15, yang satunya saya coret. Garis pemikiran ini berlanjut dalam kitab-kitab Injil, Matius 3:10, Matius 7, 17 sampai 20, 12, 33 35, Lukas 3:8, Yohanes 14, dan dalam sisa dari perjanjian baru, Roma 7 ayat 4, Galatia 5:22, Efesus 5 ayat 9, Filipi 4:17, Kolose 1 ayat 6, Ibrani 13 ayat 15. Yang lain saya coret semua, tidak cocok. Memang ciri khas William Hendriksen. Saya tidak ngerti kenapa sering memberikan ayat referensi pada waktu dibaca. Saya heran nih, hubungannya apa nih? Bukan sekali ini saja saya mendapatkan itu. Karena mari saya berikan hanya beberapa yang penting ya. Matius 3, 8 dan 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Berarti bukan Kristen. Buah bukti Kristen. Matius 7, 17-22. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Terus terang saja saudara, kalau melihat buahnya ya, itu tidak gampang. Saudara sendiri mestinya tahu untuk diri saudara sendiri, apakah aku ada perubahan. Tapi orang lain belum tentu tahu. Apalagi kalau orang ini sikapnya negatif, dia lihatnya nyoroti negatifnya tok, maka ada buah dia tidak lihat. Orang tidak tahu diri kita yang terdalam, tapi saudara sendiri dan Tuhan tahu. Harus ada buah, harus ada perubahan, hidup ke arah positif. Itu bukti dari orang Kristen sejati. Galatia 5, 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Tadi saya sebutkan ya. Jadi saudara, buah roh, memang Roh Kudus kerja, kita juga sama-sama bekerja, tidak bisa tidak. Kalau The Bible Exposition Commentary, buah adalah ujian dari keselamatan yang sejati. Matius 7:16. Ini mencakup kekudusan, Roma 6:22, karakter Kristen, Galatia 5:22-23, pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan baik, Kolose 1:10, pemenangan orang-orang lain pada Kristus. Kalau ini saya tidak setuju ya. Roma 1:13, membagikan apa yang kita miliki, Roma 15:25-28, dan pujian pada Allah, Ibrani 13:15. Ayat-ayatnya saya bisa baca sendiri, saya tidak bisa tuliskan semua, kalau banyak akan terlalu panjang. Soalnya dari banyak kutipan ini, di atas ini, dan saya bisa memberi lebih banyak lagi sebetulnya. Ini sudah saya cut karena khotbahnya saya lihat kepanjangan. Terlihat bahwa penafsir-penafsir dari bermacam-macam aliran, termasuk Arminianisme, seperti Adam Lansky itu Arminian, menafsirkan bahwa hanya hasilkan buahlah, yaitu adalah golongan keempat
yang menunjuk pada orang Kristen yang sejati. 3 yang pertama, bukan. Kan itu lucu sekali dalam debat terbuka di Jakarta. Saya berpasangan dengan Isra, Stephen Liao lawan Andrew Liao. Stephen Liao mengatakan bahwa tanah berbatu juga adalah orang Kristen sejati yang lalu murtad untuk mendukung doktrin sesat dia, doktrin kacau kalau dia, bahwa orang Kristen sejati bisa murtad lalu kehilangan keselamatan. Jelas dia cuma memaksakan pandangannya ke dalam Alkitab. Itu yang namanya eisegesis, bukan exegesis. Sepanjang yang saya tahu tidak ada satupun penafsir yang waras yang menafsirkan model seperti itu. Kalau poin ke-7, sekalipun buah merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus, buah roh gitu ya, tidak berarti bahwa kita tidak perlu berusaha untuk mengeluarkan buah. Kita toh tidak bisa. Roh Kudus toh tidak boleh. Kita juga harus ikut bekerja. Calvin mengatakan tidak diragukan bahwa kita harus berjerih payah mencabut semak duri, tapi karena pengerahan tenaga kita yang sepenuhnya tidak akan pernah berhasil dengan begitu baik, dan di sana selalu ada beberapa yang tersisa. Hendaklah setiap kita berusaha setidaknya untuk mematikan atau mengurangi mereka, sehingga mereka tidak bisa menghalangi buah dari firman. Saya bacakan satu teks yang agak panjang. Matius 20 ayat 20 dengan 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. 2 tempat tertinggi di surga diminta untuk 2 anaknya. Ini kurang ajar sekali minta begitu ya. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ini omongan sembrono. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk sebelah kananku atau di belah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa, perhatikan, Bapakku telah menyediakannya. Tempat kanan, tempat kiri, Allah sudah menyediakan untuk orang tertentu, tidak tahu siapa, dan tidak bisa dipindahkan kepada 2 orang ini karena mereka minta. Bapak juga tidak bisa, karena rencana Allah itu tidak pernah bisa diubah. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, bagian yang tadi saya berikan warna merah itu, Bapakku telah menyediakannya, menunjukkan bahwa kedudukan atau pahala di surga itu sudah ditetapkan. Kanan kiri sudah disediakan untuk orang tertentu, berarti rencana Allah, penetapan Allah. Jadi semua pahala itu sudah ditetapkan. Karena itu banyak sedikitnya buah dalam setiap orang Kristen juga sudah ditetapkan oleh Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tapi ingat, pada bagian yang saya beri warna biru, Yesus menunjukkan bahwa ada hal-hal yang tetap harus dilakukan untuk bisa mendapat tempat yang tinggi di surga. Melayani dengan rendah hati. Pelayan yang rendah pun mau, jadi hamba pun mau. 2 ini, merah dan biru ini, lagi-lagi menunjukkan bahwa sekalipun teologi reform mempercayai penetapan Allah, kedaulatan Allah, dan itu pasti terjadi, tetapi teologi reform yang benar tidak pernah membuang tanggung jawab manusia. Harus berusaha.
padahal ditetapkan buahnya. Berusaha bagaimanapun yang terjadi ini. Tapi kalau tidak berusaha, dosa. Harus berusaha maksimal tanpa peduli Tuhan menetapkan berapa. Toh kita tidak tahu. Tapi kita diharuskan berusaha maksimal. Firman Tuhan pedoman kita, bukan rencana Allah yang tidak kita ketahui ini. Jadi kedua hal ini, merah dan biru, bukan bertentangan, tapi saling melengkapi. Jadi salahlah omong kosong atau fitnah dari orang-orang Arminian yang banyak memfitnah reform. Karena kami percaya kedaulatan Allah menetapkan segala sesuatu. Tidak ada perlunya berusaha hidup taat dan pakai boleh hidup semaunya. Tidak ada reform yang waras mengajarkan seperti itu, saudara. Reform yang sejati mengajarkan tanggung jawab manusia tetap ada, sekalipun kedaulatan Allah itu juga ada. Dua-dua saling melengkapi. Sekarang poin yang ke-8, tingkat-tingkat keberbuahan. The Biblical Illustrator. Seperti di tanah yang buruk, keberagaman terdiri dari 3 bagian. Yang tanah buruk ada 3 nya. Tanah tepi jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri. Maka di tanah yang baik, di sana ada keberagaman yang serupa. Buah yang dihasilkan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagus juga dia bisa memperhatikan hal seperti ini. Tapi tidak ada penerapan yang bisa kita dapatkan. Ya hanya kreatif sekali. Ironside. Tetapi ada tingkat-tingkat keberbuahan. Tidak semua memberikan bukti yang sama tentang pembaktian kepada Kristus dan penghargaan terhadap kebenaran. Dan karena itu Tuhan berbicara tentang sebagian dari mereka yang mengeluarkan buah 100 kali lipat, yang lain 60 kali lipat, dan yang lain 30 kali lipat. Jadi tiap-tiap orang ini bisa berbeda ya dalam sikapnya atau hormatnya. Sama-sama hormat, tapi yang satu lebih menghormat, maka beda buahnya. Apalagi dalam urusan ketaatan, itu pasti berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Sekarang John F. MacArthur Jr. lagi, orang-orang percaya berbeda dalam pengeluaran buah karena mereka berbeda dalam komitmen pada ketaatan. Tetapi semuanya berbuah banyak atau berlimpah-limpah. Ini saya tidak setuju semuanya berbuah banyak. Tidak semua berbuah banyak ya. Mereka berbeda dalam komitmen pada ketaatan. Ketaatan membutuhkan komitmen ya. Mulai sekarang aku akan ke gereja dengan rajin. Ini anggap saja tidak ada wabah ya. Kalau tidak ada wabah, kalau wabah memang tidak bisa, ya ikut online. Buat komitmen rajin ke gereja. Buat komitmen rajin belajar firman. Buat komitmen banyak berdoa. Buat komitmen memberitakan Injil dan sebagainya dan sebagainya. Bukan cuma taat, bentar lagi tidak, bentar lagi taat. Ini angin-anginan. Orang seperti itu ya masih lumayan daripada tidak taat sama sekali. Tapi dia tidak pernah membuat komitmen. Suami istri menikah, kalau tidak ada komitmen, bubar gampang sekali, saudara. Tapi ada komitmen, tidak peduli yang salah-salah atau menjengkelkan, kecuali kalau dia berzina, lain cerita, maka baru diizinkan ada cerai. Tapi kalau dia hanya menjengkelkan atau melakukan hal apapun yang salah, komitmen membuat kita tidak bisa aku putuskan. Harus ada komitmen dalam ketaatan, seperti dalam suami istri dan sebagainya. Jadi saudara, supaya berbuah lebih banyak, kita harus punya komitmen pada ketaatan, hal-hal yang baik. Tidak usah maju ke depan, saya tidak adakan altar call lalu tanya siapa mau komitmen untuk apa. Tapi saya bisa introspeksi sendiri dan pikirkan dalam hal apa saudara sudah punya komitmen dan hal apa yang tidak. Dan apakah komitmen ini saudara taati terus atau angin-anginan atau bagaimana? Mau perbarui komitmen saudara dan jalankan dengan konsisten. Sekarang kita masuk ke ketiga. Ini kesimpulan dari seluruh perumpamaannya.
Kesimpulan atau hal penting dari perumpamaan ini, adanya 4 golongan tanah ini sama sekali tidak cocok dengan doktrin Arminian yang mengatakan bahwa semua manusia sejak lahir sudah diberi prevenient grace. Jadi Arminian percaya semua manusia total depravity, bejat total, tapi sejak lahir diberikan kasih karunia yang mendahului, sehingga semuanya diangkat setengah jalan. Sekarang mereka bisa dengan free will mereka mau percaya atau tidak, mau taat atau tidak, dan sebagainya. Reform berbeda. Percaya total depravity terus, bukan cuma pada waktu lahir, terus sampai kapanpun. Kalau mereka orang pilihan, pada satu saat Tuhan berikan mereka kasih karunia, dan mereka pasti bertobat. Bukan diangkat tengah jalan, tidak, diangkat sampai percaya. Beda. Makanya reform semua anugerah. Ini ada free will-nya. Mereka punya andil. Reform keselamatan, andilku cuma dosaku. Tidak ada hal baik. Tapi persoalannya, saudara, kalau semua diberi prevenient grace, semua satu level, kok bisa ada 4 golongan tanah? Jelas ini tidak masuk akal. Karena saya lanjutkan William Hamilton, seseorang bisa berbicara tentang hati yang tidak tanggap, ayat 19. Hati yang impulsif menuruti dorongan hati, ayat 20-21. Hati yang telah dipenuhi terlalu penuh dengan kesibukan dan sebagainya, ya, sampai tidak ada waktu untuk firman, ayat 22. Dan hati yang baik atau tanggap atau disiapkan dengan baik, ayat 23. Jadi disebut dengan sebutan yang berbeda-beda. Karena kalau saudara, kebenaran umum yang disampaikan adalah bahwa ajaran dari Injil pada waktu itu ditaburkan seperti benih, tidak di mana-mana atau di sebuah tempat berbuah. Karena benih itu tidak selalu bertemu dengan tanah yang subur dan sudah diolah dengan baik. Ia menyebutkan satu persatu 4 jenis pendengar. Yang pertama tidak menerima benih, ya, karena benihnya tidak masuk sama sekali. Yang kedua memang kelihatannya menerimanya, tapi dengan suatu cara sehingga itu tidak mempunyai akar yang dalam. Dalam tempat yang ketiga, jagung atau gandum itu dicekik, dan dengan demikian hanya tersisa 1/4 bagian yang menghasilkan buah. Memang di mana firman ditaburkan, hasil dari iman tidak selalu sama, tapi kadang-kadang lebih berlimpah dan kadang-kadang lebih sedikit. Ia hanya bermaksud untuk memperingatkan kita bahwa dalam banyak orang benih dari kehidupan hilang karena bermacam-macam cacat, dan konsekuensinya adalah bahwa benih itu segera dihancurkan, atau benih itu layu, atau benih itu perlahan-lahan memburuk. Bagi saudara yang adalah penabur firman, mengajar firman, jangan heran kalau kadang-kadang hasilnya sedikit, kadang-kadang hasilnya banyak. Bahkan antar penabur firman ada hasil sedikit, ada hasil banyak. Karena tanah yang ditabur itu kita tidak tahu. Kita lihat orang gini, mana kita tahu itu tanah berbatu, tanah tepi jalan, tanah baik, kita tahu dari mana. Ya kita nggak bisa pilih-pilih. Seandainya tahu, ya kita pilih yang baik saja, yang ditabur, yang lain buat apa? Tapi kita tidak bisa tahu. Jangan pikir kalau orangnya sudah simpatisan Kristen maka dia tanah yang baik. Simpatisan Kristen yang sok pintar tuh tanah yang diaspal, diajari gak bisa belas. Saya lanjutkan. The Bible Exposition Commentary merupakan sesuatu yang mengejutkan untuk menyadari bahwa 3/4 dari benih yang mengeluarkan buah, 3/4 dari benih tidak mengeluarkan buah. Yesus tidak menggambarkan suatu zaman dari panen yang besar. Kelihatannya dia menentang pandangan post-mill, ya. Nanti ada kerajaan 1000 tahun, orang bertobat dalam jumlah miliaran. Saya tidak percaya pandangan itu. Yesus tidak menggambarkan suatu zaman dari panen yang besar, tapi suatu zaman dalam mana firman akan ditolak. 3/4 yang menolak. Memang tidak bisa diartikan betul-betul 75% dalam faktanya menolak. Kalau yang menerima 25% banyak, tidak ada. Ia tidak terkesan dengan orang banyak yang mengikutinya, karena ia tahu bahwa kebanyakan dari orang-orang itu tidak akan menerima firman-Nya di dalam
dan mengeluarkan buah. Jelas bahwa bilangan 34 itu tidak bisa dihurufiahkan, tetapi memang bisa diartikan sebagian besar. Saya sendiri sudah katakan tadi, Kristen itu 90% sedikitnya itu cuma KTP. Mari kita lihat ayat ini, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Ini suatu nubuat pada saat Paulus memberikan ayat itu ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, membukanya bagi dongeng. Makanya seperti permaisuri Lucifer tadi yang nonton 2,2 juta, ini menggenapi nubuat ini. Saya percaya zaman ini sudah tergenapi, tapi mungkin belum sepenuhnya. Makin mendekati akhir zaman, makin parah. Orang yang mau mendengar kebenaran makin jarang. Orang yang cari nabi palsu makin banyak. Saudara kepingin punya gereja yang laris, ajalah yang tidak karu-karuan. Ajalah yang tolong, trip to hell dan sebagainya. Saya tidak habis pikir. Orang yang percaya Alkitab bisa mau terima ajaran trip to hell. Pada sekalian buat acara kongko-kongko dengan Lucifer. Buat begitu, buat lari saudara. Mewawancarai Lucifer, strategimu bagaimana menipu orang dan sebagainya. Kalau mau gila seperti itu, karena dunia banyak orang gila, dan yang tanah subur itu hanya sangat minoritas. Laris, nubuat ini harus tergenapi. Makin dekat akhir zaman, makin banyak ajaran palsu yang tidak karu-karuan. Dan mereka kelihatan bagus, kelihatan baik. Cuma ajarannya tidak karu-karuan, saudara. Bukan kebenaran. Yang mau betul-betul nginjil mati-matian, betul-betul mengajarkan firman Tuhan mati-matian. Siap-siaplah. Makin dekat akhir zaman, makin tidak ada yang mau, saudara. Harus seperti Yesus itu ya, tidak peduli dengan jumlah orang. Buat apa banyak kambing atau banyak serigala? Kita lebih baik sedikit domba daripada banyak kambing, banyak serigala. Dalam urusan hamba Tuhan, lebih baik sedikit gembala daripada banyak orang upahan. Ini yang tujuannya cari duit. Orang upahan. Jadi saudara, nubuat ini sudah tergenapi, akan lebih digenapi makin menjelang akhir zaman. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kalau dinubuatkan berarti itu rencana Allah yang disingkapkan bagian, mesti terjadi. Berusahalah supaya jangan saudara yang menggenapi nubuat itu. Jangan jarang pada setiap saat pemberitaan firman yang betul-betul benar, Injil yang betul-betul benar, jadilah pendengar yang baik, mendengar, mengerti, mentaati, menghasilkan buah. Sekalipun memang sudah ditetapkan, tapi kita punya tanggung jawab melakukan yang terbaik sesuai firman pedoman hidup kita, bukan rencana Allah yang tidak kita ketahui. Jadi pada setiap pemberitaan firman yang baik, apakah itu tertulis atau melalui video atau melalui cara apapun, jadilah mati-matian usaha pendengar yang baik,
Mengerti? Kalau nggak ngerti, ulang. Video bisa ulang. Tulisan baca kembali. Bukan, aduh kok angin mandek. Ya memang pedus. Nggak ngerti ulang, tonton lagi. Nggak ngerti ulang, baca lagi. Saya pikir saya membaca firman Tuhan itu selalu baca langsung ngerti semua. Baca bukunya John Owen kadang-kadang berhari-hari saya nggak ngerti-ngerti. Tak ulang terus sampai ngerti. Mau berusaha apa enggak? Mesti tergenapi. Tapi jangan saudara yang menenapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Dan 10 session tentang perumpamaan tentang seorang penabur ini memberikan kami banyak sekali hal. Kami tahu Engkau menentukan semua, tapi kami juga tahu bahwa kami punya tanggung jawab. Tolong semua kami berusaha menjadi tanah golongan keempat, menjadi pendengar yang baik, mendengar dan berusaha mati-matian untuk mengerti, mengulang-ulang kalau perlu sampai mengerti. Dan biarlah semua kami menjadi pelaku dan penanggap firman dengan mengimaninya atau mentaatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.